Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Zulkarnain MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang sempat melihat video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait 5 materi yang menjadi tugas ujian tengah semester bagi saya. Nah, adapun materi yang saya maksud, yang pertama sistem ekonomi, yang kedua sistem ekonomi Islam, yang ketiga peran pemerintah dalam ekonomi, yang keempat uang dalam ekonomi, dan yang kelima kebijakan moneter konvensional dan Islam. Nah, materi pertama terkait sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Kemudian, sistem ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi komando etatisme atau sosialis. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Nah, di sini sistem ekonomi pasar bebas atau liberal disebut juga sistem ekonomi laissez-faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun kebaikan dan keburukan daripada sistem ekonomi liberal. Yang pertama, sistem ekonomi liberal menurut kebaikannya, yakni setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Setiap individu bebas memilih alat-alat produksi. Setiap individu bebas memilih badan usaha yang disukai. Kemudian, keburukan daripada sistem ekonomi liberal, kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah dan akhirnya menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat dan menimbulkan penindasan terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya terkait sistem ekonomi komando, etatisme atau sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yakni semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Dan yang ketiga, semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Nah, kelebihan dan kekurangan daripada sistem ekonomi sosialis. Kelebihan sistem ekonomi sosialis yakni tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah dapat dilakukan secara merata. Kemudian, kekurangan sistem ekonomi sosialis ialah mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal juga sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Nah, sistem perekonomian di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang menjadi dasar acuan dari segala kegiatan perekonomian di negara kita adalah pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat kedua menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sementara ayat ketiga menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya materi kedua terkait sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara umum adalah suatu peraturan yang pelaksanaan ekonominya berdasarkan dengan hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Kegiatan yang masuk ke dalam sistem ekonomi Islam ini meliputi kegiatan simpan pinjam, investasi, jual beli, dan lain sebagainya. Adapun prinsip sistem ekonomi Islam memberi ruang pada negara dan pemerintah larangan riba, tidak melakukan monopoli, memiliki tanggung jawab, melaksanakan sistem bagi hasil, kebebasan kegiatan, sesuai ajaran Islam memiliki sifat dualisme kepemilikan. Ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Nah, yang pertama adalah bai, praktik jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan benda lain. Kemudian yang kedua akad. Akad itu persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak atau lebih dalam melakukan jual beli. Yang ketiga adalah syirkah. Syirkah ini adalah kerjasama terkait permodalan, keterampilan,
atau kepercayaan dalam usaha tertentu antara dua orang atau lebih yang pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah. Kemudian yang keempat adalah mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama dalam usaha tertentu yang pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah. Kemudian yang kelima adalah musyara'ah. Musyara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengerjakan tanah atau ladang yang mana imbalannya berupa seperempat atau sepertiga hasil dari lahan tersebut. Yang kelima, musabakah. Musabakah adalah kerjasama ini dilakukan oleh pemilik dan pemelihara tanaman yang pembagian nisbahnya telah disepakati kedua pihak. Yang keenam, hiyar. Hiyar adalah hak yang dimiliki penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau ingin membatalkannya. Kemudian yang ketujuh adalah ijarah. Ijarah ini merupakan transaksi sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran. Yang kedelapan, istisna. Istisna adalah kegiatan jual beli yang memiliki persyaratan tertentu dan sudah disepakati oleh pemesan atau penjual. Yang kesembilan, ran atau gadai. Ran atau gadai merupakan perjanjian utang piutang dengan adanya barang sebagai jaminan atas utang. Kemudian yang kesepuluh adalah wadiah. Wadiah ini merupakan penitipan dana atau barang dari pihak pemilik dana ke pihak penerima titipan yang menuntut penerima titipan menjaga dana atau barang tersebut. Yang 11 adalah wakalah. Wakalah merupakan memberikan kuasa ke pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. 12 adalah amin atau asuransi. Usaha saling melindungi antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat. Yang ke-13 adalah qard. Pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu tertentu. Hal ini sudah disepakati bersama. Kemudian yang terakhir adalah ba'i al-wafa. Istilah ba'i al-wafa artinya jual beli yang dilangsungkan dengan syarat. Barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual bila tenggang waktu yang disepakati telah datang. Ada keunggulan daripada sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi Islam memang masih terbilang baru sebab baru dimulai pada pertengahan abad ke-20. Pada dasarnya, praktik dan tujuan dari sistem ekonomi Islam sendiri sudah ada sejak lahirnya agama Islam, menggunakan moral dan etika berdasar pada keadilan, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Adapun kekurangan daripada sistem ekonomi Islam, yakni perkembangan literatur ekonomi Islam berjalan lambat. Praktik ekonomi konvensional lebih dikenal masyarakat tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Nah, selanjutnya materi ketiga yakni peran pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, definisi ekonomi. Sebelum kita membahas apa saja peran pemerintah dalam ekonomi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ekonomi. Ekonomi atau perekonomian merupakan cakupan besar kegiatan produksi dan konsumsi yang dimana ini saling terkait dan dapat membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dapat dialokasikan. Ekonomi berlaku untuk semua orang, mulai dari individu hingga perusahaan atau pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian negara. Kita ketahui bahwa pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi dan peran penting dalam perekonomian negara yang mencakup upaya meningkatkan ekonomi individu dan masyarakatnya. Mengutip dari buku Ekonomi Publik Muhammad Husseini 2019.217, terdapat 3 peran pemerintah dalam perekonomian di suatu negara yang akan kita ulas satu persatu, yang dimana yang pertama adalah peran stabilisasi, kemudian yang kedua peran alokasi, dan yang ketiga peran distribusi. Peran stabilisasi. Peran stabilisasi diartikan sebagai fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Adapun peran stabilisasi tersebut dapat berupa contoh berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, menetapkan kebijakan moneter, yakni mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. Kemudian yang kedua adalah peran alokasi. Nah, peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen.
Adapun contoh nyata dari pemberlakuan peran alokasi atau produsen ini ialah dengan menyediakan fasilitas, penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga terkait peran distribusi. Peran distribusi ialah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Kemudian kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Kenapa peran pemerintah perlu dalam perekonomian? Karena dalam pembangunan ekonomi ada namanya kegagalan pasar atau market failure. Seperti kelakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta. Maka hal ini memerlukan intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengurangi kegagalan pasar tersebut. Materi keempat adalah uang dalam ekonomi. Adapun pengertiannya, uang dalam ekonomi konvensional dari sudut pandang ekonom merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Sementara uang dalam ekonomi Islam, menurut para ahli ekonomi Islam kontemporer, uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Kemudian, adapun kriteria uang, yang pertama ada jaminan, yang kedua nilai yang stabil, yang ketiga diterima umum, dan yang keempat mudah disimpan. Plan, corek, gold terbagi menjadi 4. Yang pertama mudah dibawa, mudah dibagi, tidak mudah rusak, dan penawaran harus elastis. Selanjutnya jenis-jenis uang terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan bahayanya. Berdasarkan bahayanya terbagi menjadi uang logam dan uang kertas. Berdasarkan nilainya terbagi menjadi bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Berdasarkan lembaga terbagi menjadi uang kartal dan uang giral. Berdasarkan kawasan terbagi menjadi uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Kemudian fungsi uang. Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar guna memperlancar pertukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman, fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Adapun pengertian dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Perubahan fungsi uang. Perubahan fungsi uang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi uang sebagai medium of exchange, dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran sebelum ditemukannya koin. Kemudian, yang kedua, logam, dalam hal ini emas dan perak, sebagai medium of exchange di masa lalu memenuhi persyaratan di atas, tetapi seiring dengan semakin meningkatnya volume dan kompleksitas dari pertukaran tersebut, maka logam tersebut menjadi tidak memuaskan. Selanjutnya adalah konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Kelima adalah kebijakan moneter konvensional dan Islam. Pengertian kebijakan moneter dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional, yakni di mana kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata dan diharapkan dapat tercapai. Kemudian, adapun tujuan kebijakan moneter Islam tak jauh berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi merata dan sesuai yang diharapkan. Adapun perbedaan kebijakan moneter konvensional dan Islam. Menurut syariah, sektor perbankan syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian. Kemudian, sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor real. Selanjutnya, manajemen moneter Islam menggunakan metode penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur. Sementara menurut konvensional, yang pertama, sektor perbankan konvensional menerapkan sistem bunga. Kemudian yang kedua, sektor real memiliki ketergantungan pada sektor moneter.
Dan yang ketiga, manajemen moneter konvensional menggunakan paradigma uang pasif dan uang aktif. Nah, adapun konsep uang beredar dalam ketiga mazhab ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab istishaduna, jumlah uang yang beredar adalah elastis sempurna di mana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua, mazhab mainstream. Penawaran uang diasumsikan secara penuh dipengaruhi oleh kebijakan sentral bank sehingga secara grafik akan terlihat bahwa MS bersifat perfect idealistis. Dan yang ketiga adalah mazhab alternatif. Keseimbangan dalam sistem keuangan Islam dicapai dengan memasukkan variabel expect rate of profit. Pergerakan kurva permintaan untuk sistem keuangan mudharabah ini dipengaruhi oleh tinggi rendahnya ekspektasi terhadap tingkat keuntungan. Kemudian prinsip-prinsip kebijakan moneter. Yang pertama, mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan. Kemudian, kebijakan moneter bersifat antisipatif. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat. Kemudian, mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter. Nah, adapun instrumen-instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebijakan diskon. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Dan yang terakhir, imbauan moral. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf atas kekurangan yang telah saya sampaikan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.